Alasan kenapa muka pria di sebelah gue ini tuh hitam semua bikin sedih banget guys. Gimana kasusnya? Inilah dia, Hoyong. Jadi sebenarnya dari pria ini tuh yang paling banyak dibahas dan sampai menjadi perhatian media adalah kok dari muka sampai ke tangan sampai ke kaki semuanya itu hitam. Ini sebenarnya kenapa, sengaja apa penyakit gitu. Tiap hari kerjaannya itu tidur di rel-rel kereta api. Siang hari dia naik kereta ke sini, terus nanti siang balik lagi, malamnya tidur di situ juga. Dan tiap kali ditanya kenapa dia ngelakuin itu, kenapa mukanya hitam, dia cuma jawab musowo atau takut. Dan dia di sini nggak jalan cuma sendirian guys, dia kemana-mana itu sama salah seorang wanita yang ternyata adalah nunanya atau kakaknya. Pertanyaan yang sama berulang kali dilontarin sama berbagai media. Ini sebenarnya kenapa sih mukanya? Tapi dia itu cuma jawabnya kalau nggak musowo, apo atau sakit, takut. Dan waktu itu jawaban lainnya adalah dia udah dari lahir keadaannya kayak gitu. Ini penyakit apa sebenarnya? Dan ternyata emang setelah diajak ngobrol lama dan akhirnya ya emang terlihat ada tanda-tanda kondisi di mana mereka itu memiliki keterbelakangan mental. Gak cuman dia doang, tapi kakaknya atau nunanya itu juga. Jadi mereka itu sama lah. Tiap hari kerjaan mereka itu ya cuman mungutin sampah. Jadi kan kalau di Korea Selatan itu kadang-kadang sampah-sampah yang masih berguna ditempatin di tempat yang berbeda gitu ya, dibandingkan sama limbah-limbah dari rumah-rumah warga. Kalau makannya, mereka tuh datang ke satu tempat yang biasanya itu ada volunteer atau orang-orang baik dari berbagai lembaga kesehatan atau lembaga pelayanan masyarakat yang nyediain makanan untuk orang-orang gak mampu. Ya udah mereka sehari-hari makannya di situ aja. Tapi di berbagai kesempatan juga tertangkap kamera kalau misalkan dia itu suka megangin mukanya kayak gitu guys, dipegang-pegang, ditepuk-tepuk kayak gitu. Dan pas ditanya kenapa, kalau nggak gatel dia bilang apa atau sakit. Tapi tetap walaupun sakit, walaupun gatel, dia tuh tetap kayak gak ngapus item-item yang ada di mukanya. Dan menurut orang yang suka ngelayanin makanan itu yang sehari-hari dia datengin, itu sudah sekitar 10 tahunan mereka dalam keadaan seperti itu, gak ada yang berubah. Jadi sekitar 10 tahun ya udah mukanya hitam semua gitu. Dan ternyata setelah diselidikin mereka itu waktu itu ada sempat jalan ke salah satu kayak minimarket gitulah. Dan dia itu ternyata beli semir sepatu guys yang warna hitam. Jadi itu ada yang kayak semacam bulat gitu ya, bentuknya kayak bubuk yang padat gitu. Nah itu tuh dia gini-giniin. Jadi kayak setiap hari itu nggak dihapus. Bukan kayak make up yang lu pakai terus lu hapus malamnya, enggak. Jadi dia kayak setiap hari, setiap jam dia pakai, didempulin lagi. Kalau misalkan luntur kena hujan, didempulin lagi, ditapiin lagi. Semuanya deh pokoknya bagian muka terutama itu nggak boleh sama sekali ada yang kayak missing gitu, itemnya tuh lupa ditaruh di mana. Nah nanti sebenarnya ada alasan tertentu yang bikin dia itu kenapa sih kok tiap hari didepu lagi. Karena ini sebenarnya rada gak masuk akal kan. Jadi dia sehari-hari itu sama kakak perempuannya itu tidur di bangku-bangku di kereta bawah tanahnya Korea. Dan walaupun kepanasan, kedinginan, itu mereka tetap bersama tidur bareng. Dan ya udah kayak gitu. Dan akhirnya dia itu dibawa ke polisi untuk dilakukan background check. Dan akhirnya di sana tuh lewat sidik jari aja udah ketahuan kan sebenarnya dia keluarganya siapa, dia namanya siapa, langsung ketahuan. Dan pas diperiksa sidik jarinya ketahuan namanya itu adalah Hoyong, 37 tahun. Dan yang cewek itu adalah saudara kembarnya yang bernama Ho Hyun Wook, yang pastinya umurnya 37 tahun juga. Jadi itu mereka kayak kembar cewek cowok gitu. Menurut data kekeluargaannya, ternyata mereka itu masih punya lagi satu kakak pria. Dan orang tuanya itu masih ada, masih hidup sampai sekarang. Karena makin bingung nih, udah punya orang tua, punya kakak pula. Kenapa dia hidup di jalanan? Kan akhirnya ya udah tim dari WOW ini itu ngebantu dia untuk balik ke rumah orang tuanya. Awalnya pas dimasukin mobil oke aja mereka ngikut. Sampai akhirnya kakak perempuannya itu tiba-tiba kayak ngeronta-ronta gitu. Ketakutan, panik pas udah ngelihat keadaan di sekitaran rumahnya gitu. Terus dia minta untuk dipulangkan lagi ke stasiun kereta untuk nantinya mereka itu balik ke stasiun awal. Yaitu tempat dimana biasanya mereka tidur. Tapi si cowoknya ini santai aja, dia kayak nggak merasa terganggu atau apa, dia tetap ngikutin, tapi dia tetap ngikutin kemauan kakak perempuannya ini atau saudara kembarnya. Karena keadaannya masih simpang siur, akhirnya dari tim WOW ini datang ke rumah orang tuanya dong, karena kan bisa dapat informasi ini.
Dan ternyata bener aja orang tuanya ini, terutama papanya, bilang kalau misalkan mereka berdua itu adalah anak kembar yang memiliki keterbelakangan mental. Dan mereka itu kemana-mana dari kecil selalu nempel aja, kayak dari kecil si A pindah ke sini, si B ngikut, pokoknya kayak selalu buntutin satu sama lain gitu. Dan mereka juga kehidupan keluarganya ya biasa aja, nggak yang kaya banget. Iya, tapi nggak juga kayak terlalu miskin. Dan bapaknya ini adalah salah satu volunteer dari perang Vietnam waktu itu. Dan istrinya ini mengalami keterbelakangan mental juga di tahap yang lebih parah. Mereka sebenarnya bukan yang nggak nyari anak kembar ini ya, karena kan logikanya pasti kalau anak hilang dicari ya. Tapi mereka itu udah berkali-kali hilang. Dan berkali-kali juga dicari sampai mereka itu udah kayak pernah ngeprint posternya yang kayak pamflet-pamflet gitu yang bisa ditempel di tiang-tiang listrik lah, di tembok lah, di mana sampai ada semacam bannernya yang gede gambar muka mereka. Dan mereka itu kalau hilang bisa berbulan-bulan, 6-10 bulan gitu, karena nyarinya susah, orang tuanya udah tua, yang bisa nyari paling cuman bapaknya doang, kakaknya galak, ya udah. Jadi kayak kalau misalkan pergi susah lagi untuk dibalikin pulang. Akhirnya digali-gali lagi sama mereka, dicari tahu lagi, diobrolin nih sama dua anak kembar ini. Dan ternyata kakak perempuannya ini atau yang anak kembar ceweknya ini, dia bilang kalau misalkan kakak yang paling tua dari mereka itu galak banget. Dia itu sering dipukulin sama kakaknya sampai akhirnya dia kesel, dia kabur dari rumah. Tapi saudara kembaran cowoknya ini sebenarnya nggak takut sama kakak prianya, cuman karena si kakak ceweknya ini kayak kabur, namanya anak kembar yang tadi gue bilang di mereka kemana-mana nempel, yang ikut dia. Dan akhirnya terbongkar satu fakta lagi, sebenarnya yang saudara kembar cowok ini atau si Hoyong ini itu pernah tinggal di salah satu tempat penampungan gitu. Jadi kayak semacam tempat yang dibuat suatu lembaga kerohanian. Di sana itu ada orang-orang yang terlantar yang udah nggak dipulihkan keluarganya, itu dirawat di sana. Dan dia menjadi salah satu member di situ, aktif dan kayak dikenal sebagai pribadi yang gak mungkin nyakitin orang, gak mungkin ngasarin orang karena dia lemah lembut banget. Tapi saudara kembaran ceweknya ini gak mau join ke situ. Nah, suatu hari si kembarannya ini datang ke tempat penampungan itu. Ada si Hoyong kan yang cowok nih lagi kayak ikut kegiatan. Nah, si kembaran yang cewek ini bilang katanya, ayo pergi dari sini gitu. Jadi ya karena udah sayang banget sama saudara kembarnya, dia ikut cabut. Walaupun sebenarnya di luar sana mereka nggak keurus jadinya. Karena di dalam sini keurus, di luar sana, tapi tetap dia mikirnya karena dia mau tetap bersama, ya udah dia ngikut. Keluarlah dari tempat penampungan itu. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit untuk diperiksa keadaan kulitnya ini kan. Dan pas dokter mau bersihin, dia tuh kayak takut karena sakit banget pas dokter pegang, pas dokter kopek itu benar-benar sakit. Dan dia akhirnya nggak mau nih pada saat itu. Padahal dokter di situ udah ngomong kalau misalkan itu adalah penyakit dermatitis. Ya semacam udah penyakit kulit lah yang kalau misalkan nggak ditanganin itu mukanya bakalan lebih parah. Akhirnya di sini kru tim WOW itu sampai kayak mendekati mereka berhari-hari sampai 10 hari. Pokoknya kayak bikin mereka tuh nyaman sama timnya ini sampai akhirnya dia mau untuk dibawa ke tempat yang lebih layak, jadi kayak sempat penginapan gitu. Di sana sama akhirnya dibantu sama bapak yang udah ngurus dia dari tempat penampungan itu, dibantu untuk dihaluskan hatinya untuk biar dia supaya mau nyuci mukanya, nyuci badannya supaya bersih lagi kayak semula. Akhirnya dia di situ dimandiin guys, cuci semua itemnya itu semua luntur dan akhirnya bersih guys. Dan di mukanya itu ternyata bener aja kata dokter kan tadi ada kayak semacam dermatitis atau penyakit kulit ya. Di situ tuh bener-bener muka merahnya itu kelihatan banget memar-memar gitu dan pada saat itu langsung diobati pakai salep. Dan disinilah akhirnya terbongkar alasan tersedih kenapa dia itu melapisi mukanya itu dengan hitam-hitam dari semir sepatu. Jadi suatu hari pas dia memutuskan untuk ikut saudara kembar yang cewek ini untuk kayak berkelana stasiun ke stasiun lainnya, mereka itu didatengin oleh orang-orang kayak semacam premannya situlah di sana. Akhirnya si yang cowoknya ini itu disiksa, dipukulin. Mukanya akhirnya dia disemirin pakai semir sepatu itu dari muka, tangan semuanya dilapisin sama orang-orang preman itu.
Dan preman itu bilang, kalau misalkan lu berani hapus, nanti kita bakal ganggu lagi, gue bakal nyiksa lu gitu. Sampai akhirnya di situ dia ketakutan, dia diserang dan dia takut saudara kembarnya diserang. Jadi setiap hari dia tetap pakai semir sepatu itu di wajah dia supaya dia nggak diganggu lagi. Dia bener-bener nahan rasa sakit, rasa gatal yang ada di mukanya, terutama karena takut kalau misalkan suatu hari dia didatengin dan akhirnya saudara kembarnya juga harus tersiksa kayak dia dipukulin. Sampai akhirnya dia sembuh, mukanya udah ada lumayan gitu ya. Dipulanginlah ke rumah orang tuanya dan di sini orang tuanya seneng banget dan dia berjanji berusaha maksimal mungkin supaya anaknya ini nggak kabur lagi. Dan anak ini juga berjanji kalau misalkan dia akan tetap mematuhi orang tuanya dan nggak bakal pergi-pergi lagi dari situ. Jadi itu guys alasan sebenarnya kenapa mukanya itu dilapisi hitam-hitam. Bukan karena semata-mata karena kelainan mentalnya aja dia sengaja kayak aneh ngelapisin mukanya kayak gitu, tapi emang ada tekanan sehingga dia harus ngelakuin itu. Sekian pengalaman dari Hoyong ini, semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you guys in the next video. Bye!